Baik. Maka lihat, dia akan men-searching makanan-makanan ala Eropa, ala Korea. Tahu nggak antum makanan-makanan Korea hari ini misalnya? Ya itulah yang susah bacanya juga kan, yang susah mengucapkan. Disebut gitu. Cara bikin roti Korea. Nah, cara bikin roti Korea. Walaupun memang hari ini pun juga tidak sedikit orang-orang Indonesia dengan berbahasa Indonesia sudah bisa menguasai cara-cara membuat makanan-makanan orang sana. Tapi kan yang lebih asik, yang lebih paten, yang lebih yang lebih bagus kalau yang buatnya orang asli orang sana. Antum ingin bikin fried chicken, kan rasanya lebih mantap kalau yang ngajarin kita langsung dari Amerikanya misalnya. Kalau itu makanan asli orang sana ya, fried chicken tuh awalnya kan dari sana. Maka digunakanlah bahasa sana, bahasa Inggris itu. Nah, akhirnya kan banyak orang yang ujug-ujug lebih cepat kaya dengan sebab apa? Yaitu diantaranya karena dia menjual barang-barang atau makanan-makanan yang itu digemari oleh orang-orang kaya, ya. Atau itu membuat orang penasaran dan sebagainya. Baik, itu ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa manusia itu akan naik strata sosialnya dari miskin jadi kaya, dari jelata menjadi terhormat, itu disebabkan diantaranya karena bahasa. Yang kedua, mengapa bahasa itu bisa merubah seseorang? Bisa merubah manusia karena dengan bahasa orang akan memahami apa yang kita inginkan. Orang akan memahami apa yang kita butuhkan, itu dengan bahasa. Sehingga ketika orang tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, maka akan sangat mudah kita memiliki apa yang kita butuhkan itu. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Itu dengan bahasa. Orang Indonesia umroh atau haji tidak bisa bahasa Arab, datang ke Mekah, tiba-tiba dia tersesat di Masjidil Haram atau tersesat di Masjid Nabawi. Anda tahu Masjid Nabawi? Lihat, Masjid Nabawi itu beberapa pintu itu. Pintu untuk masuk ke Masjid Nabawi itu tidak satu. Lalu dia misalnya ketika berziarah ke Masjid Nabawi, tiba-tiba dia terpisah dari kelompok, dari jamaah karena ada sesuatu hal, umpamanya karena ingin buang hajat atau apa gitu ya. Lalu tidak menunggu waktu lama karena mungkin saking padatnya atau apa gitu, apalagi kalau bulan haji, dia tertinggal dari jamaahnya. Dan di situ ketika kita sudah selesai membuang hajat itu, melakukan keperluan itu, yang ada di situ cuma orang-orang yang berbahasa Arab. Ya, di situ tidak ada orang-orang kita, orang-orang Indonesia. Tidak ada orang Indonesia, tidak orang Malaysia, tidak ada orang yang ngerti dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah Indonesia, ya, bahasa daerah yang ada di Indonesia. Maka pasti ketika kita membutuhkan sesuatu akan kesulitan kalau kita nggak paham
bahasa Arab yang kita hanya pahami bahasa Indonesia. Akan kesulitan. Makanya itu kenapa orang tidak betah tinggal di negeri orang. Itu lantaran salah satunya karena terkendala bahasa itu. Antum betah nggak tinggal di Inggris? Antum mau nggak tinggal di Inggris? Pastinya kan di antara yang antum pikirkan adalah bahasanya. Loh, gimana tinggal di Inggris? Ya, walaupun menghasilkan pekerjaannya itu menghasilkan penghasilan yang banyak, tapi ya percuma, nggak bisa bahasa Inggris, gimana coba? Walaupun hari ini banyak juga para TKI itu, tenaga kerja Indonesia yang datang ke Saudi nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya apa? Ya kerjanya cuman babu. Tapi masih mending kalau di Saudi ya. Mendingnya apa? Dia mudah untuk ikut umroh, ikut haji itu mudah sekali. Tinggal izin saja, izin sama tuannya untuk melakukan ibadah umroh dan haji. Itu masih mending kalau di sana. Walaupun kerja sebagai tukang cuci, walaupun kerja sebagai tukang sapu, itu banyak tuh. Rata-rata orang-orang sana. Rata-rata orang-orang Myanmar, orang-orang Bangladesh, orang-orang India itu ya, yang jalanan-jalanan yang ada di Saudi itu kan disapu tuh. Disapu itu siapa yang nyapu? Nggak ada orang Arab itu, pasti orang pendatang. Diantaranya mereka orang-orang Bangladesh itu. Orang-orang Indonesia kebanyakan kerjanya apa? Ya kerjanya di rumah, jadi tukang cuci, tukang bersih-bersih rumah, tukang masak, itu orang Indonesia biasanya. Nah, orang-orang seperti itu biasanya nggak bisa bahasa Arab. Biasanya yang pintar bahasa Arab itu jadi supir biasanya. Ya karena gimana mau nyupirin tuannya bahasa Arab, dia hanya mau misalnya Amir misalnya ya, enggak sih Amir kemana? Misalnya Bapur misalnya, yuk antar saya, tapi pakai bahasa Arab. Antum nggak ngerti bahasa Arab, gimana coba? Maaf Pak, tolong diulangi. Gitu. Pasti diantaranya tenaga kerja Indonesia yang bisa bahasa Arab itu kalau bukan jadi mutawib, tahu mutawib? Ya mutawif itu yang nganterin jamaah haji, jamaah umroh, ya. Atau jadi tukang supir, itu harus bisa bahasa Arab itu. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab, ya itu tadi cuma nyuci piring, nyuci ini, nyuci itu, cuma disuruh-suruh aja. Itu. Baik, itu kebutuhan yang itu bisa diterima. Atau bisa dipahami oleh orang-orang yang ngerti bahasanya kita sendiri. Kita maka yang terjadi adalah kita pun sulit untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, untuk mendapatkan apa yang kita perlukan. Seperti tadi contohnya. Dan ini sebagaimana kisah Dzulqarnain tadi ya, kemarin yang kita sampaikan tentang sebuah masyarakat yang mereka ini bahasanya tidak dimengerti oleh Dzulqarnain. Padahal masyarakat ini sangat membutuhkan bantuan. Bantuan apa? Sangat membutuhkan bantuan apa? Bantuan untuk supaya dibangunkan sebuah sadda atau sebuah tembok tebal yang akan menghalangi masyarakat ini dari Ya'juj dan Ma'juj. Tapi karena masyarakat ini tidak pandai bahasa, peradaban hari itu, yaitu yang waktu itu dikuasai oleh Dzulqarnain,
Akhirnya mereka kesulitan untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Tapi Al-Imam As-Sa'di mengatakan Allah memberikan pemahaman kepada Dzulqarnain, sehingga apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan itu Dzulqarnain paham. Dzulqarnain paham. Nah itulah makanya pemimpin itu kenapa harus dekat dengan Allah itu gitu. Pemimpin itu harus dekat sekali dengan Allah supaya itu. Ya. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan yafqahuna qaula. La yakaduna yafqahuna qaula. Nah, ini nanti kita akan bahas di arti bahasa dalam Al-Qur'an insyaallah. Intinya bahwa para ulama tafsir mengatakan bahwa mereka ini adalah al-qaumu kanu yatahaddatsuna lughah gharibah. Bahwa mereka ini berbicara dengan menggunakan bahasa yang aneh, gharib. Bahasa yang aneh. Sehingga yang ngerti cuma mereka-mereka doang gitu. Yang ngerti cuma mereka-mereka saja. Adapun prajurit Dzulqarnain, ya termasuk Dzulqarnain sendiri sebelumnya tidak paham, tapi karena Allah memahamkan kepada Dzulqarnain, akhirnya Dzulqarnain memahami apa yang mereka butuhkan. Itulah gara-gara bahasa. Gara-gara bahasa. Jadinya terkendala kan akhirnya. Coba kalau Dzulqarnain tidak Allah berikan pemahaman ilmu tentang bahasanya orang-orang tersebut. Namanya qaumun bainas saddaini. Nah, kalau istilah Quran namanya qaumun bainas saddaini. Sebuah kaum antara dua gunung atau dua gunung. Bainas saddaini wajada min dunihi ma qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Di situ tidak disebutkan negara apa, masyarakat apa. Yang jelas di dalam Al-Quran disebut dengan qaumun bainas saddaini. Gitu ya, jadi gara-garanya tidak bisa bahasa, akhirnya kesulitan ya masyarakatnya untuk menyampaikan unek-uneknya, kebutuhannya kepada Dzulqarnain. Itu kira-kira beberapa hal yang kami bawakan untuk memukodimahi tentang pentingnya bahasa. Itu butuh waktu kurang lebih 1 jam. Sedikit ya sebelum kita tutup. Sedikit saya ingin sampaikan tentang bahasa itu apa maknanya. Bahasa itu apa arti dari bahasa. Saya di sini bawakan beberapa referensi, di antaranya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kita juga membutuhkan, juga terkhusus dari kamus-kamus bahasa Arab. Saya sampaikan dulu tentang arti dari bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, antum bisa cek sendiri nanti banyak aplikasinya, bahwa bahasa itu merupakan sebuah lambang bunyi yang digunakan oleh sebuah masyarakat untuk berinteraksi, untuk bekerja sama, untuk mengidentifikasi diri. Itu bahasa. Tadi apa yang disebutkan oleh Sodikin, sebuah alat, sebuah sarana, atau sebuah lambang bunyi, yang di sini disebutkannya begitu kalau dalam KBBI, untuk berinteraksi, untuk bekerja sama, untuk mengidentifikasi diri. Itu penafsiran yang pertama dalam kamus tersebut ya. Penafsiran yang kedua, arti bahasa adalah perkataan yang baik, tingkah laku yang baik,
sopan santun dan budi pekerti. Nah, itu pemaknaan yang kedua. Sebuah perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun dan budi pekerti. Artinya mungkin kalau di sini berarti ciri masyarakat beradab, ciri masyarakat yang punya sopan santun itu dia punya bahasa di antara cirinya. Nah, sekarang terakhir saya kutipkan sebuah penafsiran tentang bahasa dari kamus-kamus bahasa Arab. Bahasa adalah ma yatakallamul insan min aswati yu'abbaru biha min agradihi. Ma yatakallamul insan, apa saja yang diucapkan oleh manusia, apa saja yang dikatakan oleh manusia, min aswati, dari sebuah suara, yu'abbaru biha, yang menjelaskan, yang menggambarkan, an agradihi, tentang sebuah maksud, yang menjelaskan tentang sebuah maksud. Lalu berikutnya, bahasa dalam kamus bahasa Arab, kullu wasilah litabadulil masyairi wal afkari kal isyarat wal aswat wal alfaz. Kullu wasilah litabadulil masyair wal afkar kal isyarat wal aswat wal alfaz. Ini kita sebelum membahas lebih dalam tentang bahasa, maka kita coba cari tahu dulu apa itu bahasa, apa makna dari bahasa, apa arti dari bahasa, atau apa hakikat sebuah bahasa. Karena kita sudah terlanjur membahas tadi ya tentang bahwa Nabi kita sejak kecil sudah diajari tentang bahasa yang dalam dalam pemahaman orang Arab Mekah itu dikatakan sebagai bahasa resmi, bahasa halus, bahasa fusha, itu diajarkan kepada Nabi saat Nabi dalam usia masih kecil, yaitu kullu wasilah, segala sarana, litabadulil masyair, litabaduli, dalam rangka terjadinya pertukaran al-masyair, pertukaran rasa, wal afkar, pertukaran pemikiran, kal isyarat, seperti sarananya adalah menggunakan isyarat itu isyarat, wal aswat, menggunakan suara, wal alfaz, menggunakan kata, sebuah kata, menggunakan sebuah lafaz atau kata. Maka jika kita pahami dari arti-arti bahasa di atas tadi, sebagaimana yang diungkap dalam KBBI, kita runut ya, yang diungkap juga di dalam kamus bahasa Arab, maka bahasa itu adalah merupakan sarana untuk berinteraksi. Yang pertama, maka kalau orang bukan dengan bahasa, ya, kalau bukan dengan bahasa, maka dengan cara apa lagi bisa terjadinya sebuah interaksi antara 2 atau sampai 3 orang, atau sampai banyak orang gitu ya. Akan menggunakan sarana apa agar terjadinya sebuah interaksi? Contoh, interaksi sesama manusia misalnya, ngobrol itu kan interaksi. Ngobrol itu interaksi. Atau interaksi itu ketika misal ada sesuatu yang dibutuhkan,
maka terjadilah interaksi. Ya. Sodikin butuh apa ke Dimas? Ya butuh uang kah, butuh mobil kah, butuh perusahaan kah? Kan nanti ada interaksi itu antara Sodikin dengan Dimas. Sesuatu kebutuhan atau sesuatu yang ingin disampaikan, ada unek-unek, ada yang ingin disampaikan, maka terjadilah interaksi. Atau yang dikeluhkan, ya. Dan dan hal-hal apalagi dan sesuatu apalagi yang menyebabkan terjadinya interaksi itu akan terjadi manakala satu atau dua atau lebih orang itu mereka mengerti tentang sebuah bahasa. Itu terjadi karena lantaran bahasa. Itu tidak akan terjadi interaksi manakala orang itu tidak mengerti bahasa, tidak ngerti bahasa lawannya, Surya menggunakan bahasa Jawa, terus orang Kalimantan menggunakan bahasa Sasak ya. Ngobrol lah antara Surya dengan orang Kalimantan misalnya, atau orang Sumatera dengan menggunakan bahasa apa gitu. Ini Surya bahkan bahasa Jawa, ini bahasa Sasak. Ya masing-masing nggak ngerti, mau gimana terjadi interaksi? Kamu apa sih kamu? Bahasa planet apa sih kamu yang digunakan? Hah? Iya. Kamu bahasa apa? Mesti kan gitu. Ya sudah nggak akan terjadi interaksi. Seperti kita dengan orang Arab, kita menggunakan bahasa Indonesia, orang Arab menggunakan bahasa Arab. Lalu ketemulah misalnya coba kira-kira apa yang akan terjadi? Satu orang Arab, satu orang Indonesia, yang terjadi apa? Ya pasti orang nggak akan mau lah menggunakan bahasa isyarat juga gimana? Nggak akan selamanya orang suka menggunakan bahasa isyarat. Orang Arab datang ke Indonesia ingin buang hajat, gimana cara mengungkapkannya? Sedangkan orang Arab nggak ngerti bahasa Indonesia. Masa mau kayak orang gila? Masa mau gitu terus? Ya sama, orang Indonesia datang ke Mekah untuk umroh tadi atau untuk jadi TKI atau apa, nggak ngerti bahasa Arab, tersesat, butuh orang, yang datang malah orang Arab, gimana coba? Yang dia butuhkan apa misalnya? Ya pokoknya jalan keluar dari tempat ini apa mana gitu, mau ke arah Taif kemana, mau ke arah Masjidil Haram kemana gitu. Itu gimana cara mengungkapkannya? Maka tidak akan ada interaksi yang baik kalau masing-masing kedua orang ini tidak mengerti bahasa, ya. Tidak saling mengerti bahasa. Maka terjadi bahasa itu karena terjadinya interaksi itu karena lantaran bahasa. Wallahu ta'ala bishawab. Itu baru satu yang kita ingin sampaikan dari rangkuman tentang pemahaman bahasa yang saya kutip dari KBBI dan dari Kamus Bahasa Arab yang saya punya di dalam aplikasi. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita tentang bahasa dan peradaban. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dilanjutkan dengan majelis tasmi. Fadhol.